Mahir Trading Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mahir Trading Live. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat terbangun. Pada pembahasan kali ini kita membahas tentang Central Bank Digital Currency (CBDC) ya. Oke. Pendahuluan. Teknologi di balik perpindahan uang dalam sebuah keuangan tradisional belum mampu mengikuti pesatnya perubahan di seluruh dunia. Meskipun hanya memindahkan sedikit dari satu tempat ke tempat lain, mengirim uang dapat membutuhkan biaya yang besar dan memerlukan waktu yang lebih lama dari yang idealnya. Kebanyakan pemerintah berperan aktif dalam mengembangkan jenis aset digital yang baru. Manfaat utamanya adalah meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan menurunkan biaya bagi semua orang yang terlibat. CBDC dapat dianggap sebagai uang fiat digital yang dibangun pada lapisan teknologi baru yang terinspirasi oleh kemajuan yang dihadirkan oleh blockchain. Kemungkinannya, sebagian besar negara akan mengadopsi mata uang digital ini dalam beberapa dekade ke depan. Jadi bagaimana cara kerjanya? Apa itu Central Bank Digital Currency? Central Bank Digital Currency adalah bentuk digital dari mata uang fiat. Dengan begitu, CBDC ditetapkan sebagai uang oleh kebijakan pemerintah. Pendekatan dalam perancangan CBDC memungkinkan akan bervariasi berdasarkan negara penerbit. Beberapa implementasi kemungkinan akan berdasarkan pada blockchain atau beberapa jenis distributed ledger teknologi DLT lainnya. Sedangkan implementasi lainnya memungkinkan hanya akan berbentuk database tersentralisasi. Penerapan berbasis blockchain akan menggunakan token untuk mewakili bentuk digital dari mata uang fiat. Meskipun kita bisa mengatakan bahwa CBDC terinspirasi oleh mata uang kripto seperti Bitcoin, keduanya cukup berbeda. CBDC diterbitkan oleh sebuah negara dan dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah oleh pemerintah. Mata uang kripto seperti Bitcoin bersifat tanpa batas dan tidak diterbitkan oleh negara atau entitas tersentralisasi apapun. Tentu saja hal ini tersebut bukan berarti bahwa Anda tidak dapat melakukan pembayaran lintas batas dengan CBDC. Namun, Bitcoin bahkan tidak mengenal adanya batas nasional. Kebanyakan bank sentral mempertimbangkan dan atau bahkan berperan aktif dalam eksperimen kelayakan konsep CBDC. Tiongkok atau China telah mengerjakan proyek yang disebut DCAP, yaitu singkatan dari Digital Currency Electronic Payment sejak 2014. Percobaan aktif untuk yen digital sudah dilakukan di berbagai kota. European Central Bank telah menerbitkan laporan pada bulan Oktober 2020 yang mengajukan euro digital dan menilai kelayakan mata uang digital tersebut. Memahami Central Bank Digital Currency. Dari sudut pandang teknologi, CBDC intinya merupakan database yang dijalankan dan dikendalikan oleh pemerintah atau mungkin disetujui oleh entitas dalam sektor swasta. Inilah alasan CBDC merupakan database yang berizin karena hanya pelaku yang disetujui yang mampu bertransaksi di dalam jaringan tersebut. Oleh karena itu, entitas tersentralisasi hanya mengendalikan database juga mampu mencegah transaksi lolos, mengembalikan transaksi, membekukan dana, atau memasukkan alamat ke dalam blacklist. Kebanyakan CBDC memungkinkan akan berjalan di blockchain mereka masing-masing, namun beberapa mungkin diterbitkan di blockchain publik. Dengan cara ini, CBDC akan memiliki aset berizin yang ditetapkan di atas lapisan dasar tanpa izin. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, karena lapisan berizin dapat memberikan kontrol yang diperlukan untuk bank sentral, sedangkan lapisan tanpa izin dapat memberikan jaminan keamanan yang paling kuat. Namun, hal ini tidak dapat terjadi secara umum. Saat ini tidak ada blockchain publik yang memiliki sarana teknologi apapun ataupun teruji untuk dapat menangani tugas yang begitu penting secara aman. Selain itu, cukup sulit untuk menguraikan cara kerja CBDC secara umum karena setiap negara akan memiliki pendekatan yang berbeda.
Kemungkinan besar masing-masing negara akan menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan spesifiknya. Manfaat central bank digital currency. Anda mungkin pernah mendengar istilah perbankan bagi yang tidak punya rekening bank sehubungan dengan mata uang kripto. Meskipun ide ini memang cukup menarik, CBDC memungkinkan mampu mencapai tujuan ini dengan lebih baik daripada mata uang kripto terdesentralisasi seperti Bitcoin. Penduduk sah mana pun dengan akses yang mudah ke rekening bank yang rendah biaya dapat meningkatkan pemasukan finansialnya. Manfaat lainnya adalah kemajuan teknologi yang biasa diwujudkan dengan perombakan sistem uang. Meskipun sebagian besar uang fiat intinya merupakan angka dalam sebuah database, sebagian besar infrastrukturnya sudah cukup usang. Mengirim email di hari Minggu siang hanya memerlukan beberapa detik, begitulah seharusnya. Namun akibatnya sistem keuangan yang saat ini berbelit-belit mengirim uang dapat memerlukan waktu beberapa hari. Selama masa tanggapan ekonomi terhadap pandemi COVID, kita telah melihat bahwa bank sentral perlu bertindak lebih cepat dari sebelumnya. CBDC dapat memampukan bank sentral dan lembaga keuangan untuk menerapkan perubahan dalam kebijakan moneter secara lebih langsung daripada sebelumnya. Hal ini berpotensi merombak cara kerja bank sentral. CBDC juga memudahkan pemerintah dan bank sentral untuk melacak aktivitas transaksi keuangan yang dilarang. CBDC versus stablecoin. Jadi CBDC sangat mirip dengan stablecoin, bukan? Secara fungsional, keduanya memang cukup serupa. Keduanya sama-sama mewakili uang fiat dalam bentuk token digital. Namun, secara mendetail, keduanya cukup berbeda. Penerbitan stablecoin umumnya ditangani oleh entitas swasta dan biasanya mewakili uang fiat atau bentuk aset lain. Stablecoin dapat ditebus sebesar nilai yang diwakili, tetapi stablecoin bukan merupakan uang fiat. Sebaliknya, CBDC diterbitkan oleh pemerintah sebagai mata uang fiat. CBDC versus mata uang kripto. Seperti yang disebutkan, CBDC berbeda dari mata uang kripto. CBDC diterbitkan oleh bank sentral dan diterbitkan sebagai alat pembayaran yang sah oleh pemerintah. CBDC dapat dianggap seperti uang kertas, yaitu sebagai satuan hitung, sarana pembayaran, dan penyimpanan nilai. Mata uang kripto yang sejati seperti Bitcoin cukup berbeda. Mata uang kripto tidak diterbitkan oleh pemerintah dan tidak terpengaruh oleh batas nasional. Mata uang kripto bersifat tanpa izin, tanpa badan trust, dan tahan penyensoran. Selain itu, tidak ada entitas tersentralisasi yang mengendalikan jaringan. Tidak ada yang dapat memasukkan alamat Bitcoin Anda ke dalam blacklist agar Anda untuk mencegah Anda mengirim transaksi ke alamat Bitcoin lainnya. Jadi, manakah yang lebih baik? Hal ini tergantung pada penggunaannya. Kenyataannya bahwa Alice dapat mengirim Bitcoin ke Bob tanpa pihak penengah atau siapapun yang mampu menyengsot transaksi tersebut adalah konsep yang luar biasa. Namun di saat yang sama, konsep tersebut memiliki beberapa kelemahan. Bagaimana jika sebagian besar dari uang tersebut dicuri? Bagaimana jika Alice tidak sengaja mengirim tabungannya ke alamat yang salah? Terkadang akan menguntungkan jika sebuah entitas memiliki otoritas untuk mengembalikan transaksi atau memasukkan alamat ke dalam blacklist. Di saat yang lain, akan lebih menguntungkan untuk memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan oleh jaringan terdesentralisasi seperti Bitcoin. Penutup, singkatnya bisa dikatakan bahwa central bank digital currency merupakan bentuk digital dari uang fiat. Sebagian besar penerapan CBDC memungkinkan untuk menggunakan teknologi blockchain dan menyediakan cara kerja yang lebih mulus bagi siapapun yang ingin melakukan pembayaran digital. Oke, selesai pembahasan dari Central Digital Currency. Semoga modul ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi mohon dibantu untuk di-like atau di-follow akun medsos dari Mahir Trading Live ya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.